Halo semuanya, saya Rikozi. Saya adalah instruktur dari course online CPM Arbitrage Pro, yaitu online course yang membahas tentang bagaimana mendapatkan penghasilan menggunakan CPM dengan cara yang simple, tanpa website, tanpa AdSense, tanpa SEO, dan juga tanpa membuat konten. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang traffic filtering atau juga yang dikenal sebagai traffic tracking oleh para media buyer atau pengguna paid traffic atau arbitrage. Nah, kali ini kita akan menggunakan XCLO atau Xclo ya. Websitenya di xclo.apps. Ini adalah salah satu tracker atau traffic filtering dan juga clocker yang bisa digunakan untuk menyaring bot untuk campaign CPM gitu. Kenapa kita pakai ini? Karena jika kita membeli traffic dari network tertentu, terutama pop traffic, itu banyak sekali bot dan itu biasanya yang membuat akun CPM network kita atau misalnya kayak seperti Adstera atau Monetak itu terdeteksi low quality traffic sehingga akun kita rawan limit ataupun ban, sehingga kita memerlukan sekali tools clocker atau tracker seperti Xflow ini. Nah, saya akan menunjukkan caranya gimana, apa aja parameter yang dibutuhkan sehingga kita aman dari low quality traffic dan benar-benar hanya mengirimkan human traffic atau traffic yang valid ke offer kita atau direct link kita. Nah, untuk selengkapnya teman-teman bisa buka xflow.app ya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya ini saya langsung pada pembuatan campaign gitu ya. Oke, disclaimer sebelumnya bahwa saya menggunakan aplikasi screen reader dalam tutorial ini untuk tunanetra menavigasi pada komputer ya. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara gaib, mudah-mudahan tidak mengganggu esensi dari tutorial yang saya berikan ya. Nah, Xlove menyediakan uh, banyak parameter yang bisa bisa kita gunakan untuk men-tracker atau memfilter traffic bot. Kemudian Xflow juga kelebihannya dibanding dengan tracker lain, dia memiliki dua varian script atau dua varian apa integrasi ya, bisa menggunakan PHP ataupun JavaScript. Yang dibutuhkan adalah selain akun Xcode, teman-teman juga membutuhkan domain dan hosting atau VPS tergantung besarnya traffic teman-teman semuanya. Nah, di sini saya akan mencontohkan menggunakan PHP ya untuk scriptnya karena PHP lebih fleksibel jika kita ingin mengedit apa parameter atau rules di dalam clockernya. Um, tapi bedanya PHP dan JavaScript itu untuk hostingnya kan kalau JavaScript bisa menggunakan Blogspot gitu ya teman-teman ya. Kalau PHP membutuhkan hosting yang menggunakan PHP minimal PHP 8.0 ya teman-teman ya. Nah, kemudian PHP juga lebih lebih akurat karena banyak mengirimkan data parameter ke server terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke klien. Kalau JavaScript dia based on client script, jadi yang diambil itu data dari browser, yang jelas lebih lambat dan lebih tidak akurat kayak gitu. Makanya saya lebih menggunakan PHP. Oke, di sini kita langsung gunakan script type-nya itu PHP ya. Kemudian campaign title ini diperlukan sekali untuk mengidentifikasi campaign kita yang sedang jalan itu yang mana. Jadi kita tahu nih performanya kayak gimana, eh, traffic dari network advertisernya berapa, kemudian masuk ke Xclo berapa, kemudian sampai di CPM networknya berapa. Misalnya saya tandain dengan apa ya, oke, em, sukses misalnya, sukses. Salah. Oke. Kemudian default white page URL. Nah, white page itu adalah halaman yang aman atau safe page ya teman-teman ya. Halaman yang kita tampilkan ke orang-orang yang tidak berkepentingan. Nah, yang tidak berkepentingan di sini misalnya robot-robotan gitu ya, proxy, VPN user segala macam. Saya biasanya biar tidak memperberat server, saya arahkan ke Google aja. Saya Google Singapura misalnya ya, .com.sg ya. Nah, kemudian default overpage URL-nya ini adalah direct link kita ya, teman-teman ya. Ambil dari Etsera atau dari Monetak.
Nah, ya. Kemudian white render metodenya adalah metode untuk trafficnya itu diarahkan menggunakan metode apa? Misalnya 302 atau pakai CURL ya. Di sini saya pakai defaultnya 302 aja. Nah, kalau untuk over render method saya menggunakan 302. Jadi tidak diproses sama sekali di server kita ya, tapi langsung di redirect ke over page-nya gitu. Nah, kemudian country filter ini teman-teman bisa gunakan jika teman-teman pengen hanya country tertentu aja yang memasukin overnya. Ini penting untuk local ya. Misalnya teman-teman hanya mau trafficnya dari Indonesia saja, dari US saja, dari mana saja gitu. Tapi fungsi di sini kan untuk memfilter buat traffic, jadi ini tidak saya gunakan. Kemudian yang saya gunakan adalah device, OS, dan browser filter. Saya suka sekali kalau untuk arbitrage itu menggunakan salah satu jenis device aja ya. Karena kalau misalnya kita menggunakan banyak device itu agak rancu, nanti tidak konsisten dia gitu. Jadi gini, contohnya misalnya saya menargetkan mobile phone atau smartphone aja. Nah, traffic bot itu kadang-kadang dia nggak konsisten antara device, browser, dan OS gitu. Misalnya device-nya smartphone tapi OS-nya Windows. Padahal Windows Phone udah nggak ada gitu ya di pasaran ya. Atau misalnya device-nya smartphone, kemudian em, OS OS-nya Android tapi device-nya Mobile Safari gitu. Nah, itu kan nggak konsisten sehingga itu sudah ketahuan itu berarti buat. Nah, gunanya untuk memfilter tiga parameter ini adalah kita mengecek konsistensi dari traffic tersebut, apakah dia beneran real traffic ataukah dia hanya pura-pura menjadi real traffic gitu ya. Karena sekarang banyak sekali humanized bot ya, atau bot yang menyerupai manusia gitu. Sehingga kita penting sekali em, menentukan parameter ini. Saya sering menggunakan satu campaign untuk satu parameter aja, misalnya smartphone, Android, kemudian Chrome Mobile kayak gitu ya. Atau misalnya smartphone, iOS, kemudian Mobile Safari. Sehingga inkonsistensi yang sering digunakan oleh headless browser ataupun bot browser, VPN dan proxy itu bisa kita minimalisir sehingga traffic yang masuk ke overpage kita itu benar-benar adalah real traffic atau human traffic kayak gitu. Nih, low trafficnya saya smartphone ya. Block device-nya nggak usah diisi. Low OS ya. Nah, saya Android aja. Block OS-nya nggak usah ya. Low browser, Chrome Mobile. Nah, dengan tiga parameter ini, apa namanya, OS, kemudian device dan browser, sehingga kalau misalnya ada device-device yang inconsistent, biasanya dia akan langsung dianggap bot dan tidak diarahkan ke real traffic. Ini adalah dasar dari filtering kita ya menggunakan Xflow. Kemudian VPN dan block setting ya. Di sini VPN-nya itu berdasarkan VPN yang sering digunakan ya. Memang tidak akurat 100% karena sangat sulit untuk kita apa namanya mendeteksi yang menggunakan residential proxy segala macam itu, tapi setidaknya VPN tertentu yang sering digunakan sebagai bot. Misalnya nih orang yang tidak menggunakan premium VPN atau premium proxy, dia akan terdeteksi otomatis oleh Xflow. Kemudian allow botnya juga tidak perlu dicek karena Xflow akan mendeteksi inkonsistensi dari device tadi. Kalau misalnya bot terdeteksi, dia akan langsung diarahkan ke white page URL. Tapi kalau misalnya konsisten device-nya, kemudian UA atau user agent-nya lengkap dan konsisten, dia juga akan diarahkan langsung ke overpage. Kemudian UTM tidak perlu ya. Untuk UTM ini digunakan untuk clocker ya. Misalnya kita menggunakan Facebook Ads atau Google Ads dan TikTok Ads untuk menjalankan campaign gitu ya. Misalnya kita hanya menginginkan traffic yang datang dari ads. Jadi kalau misalnya direct traffic ataupun um,
dari tim reviewer itu tidak akan masuk gitu ya. Kemudian multi targeting ini juga tidak perlu, ini biasanya digunakan untuk CPA ya. Kemudian row logic ya. Nah, di sini ada dua logic operatornya, ada OR dan AND. AND adalah semua parameter di atas harus terpenuhi gitu. Nah, jadi yang boleh masuk sini misalnya kita set country gitu ya, Indonesia gitu, atau device-nya tadi udah tiga hal ya, device, kemudian OS dan browser. Jika semuanya terpenuhi dan dia bukan bot, bukan proxy, maka eh, dia akan lolos gitu, akan lolos filter. Tapi kalau OR ini salah satu, jadi misalnya salah satunya aja dia hanya smartphone, kemudian device apa browsernya beda, OS-nya beda, dia nggak masalah gitu. Jadi saya gunakan N ya. Kemudian di bug mode ini kalau mau dicek ini untuk ngetes apakah parameter yang kita gunakan sudah benar, nanti kita bisa lihat di browser untuk hasilnya. Nah, kalau sudah selesai semua, cuman parameter itu aja sih kalau untuk main CPM Arbitrage ya. Kita lihat summary-nya di sini. Ini license ya. License-nya harus dijaga ketat ya. Jangan sampai diketahui orang lain nanti bisa dipakai. Karena untuk lisensi Xclo ini hanya menggunakan domain terbatas gitu. Tidak bisa menggunakan multi domain tergantung paket yang teman-teman punya. Kemudian campaign title, dapat ad. Kalau sudah semua, langsung aja kita generate scriptnya. Well, kalau udah kita langsung ambil ya scriptnya ini ya. Selain teman-teman bisa generate script melalui dashboard, teman-teman juga bisa langsung mengeditnya menggunakan TXT file atau PHP editor lainnya ya. Nah, scriptnya ini teman-teman tinggal masukkan di FileZilla ya, misalnya menggunakan FTP atau menggunakan file manager di hosting masing-masing ya. Create new file misalnya sukses ya, sukses.php. Paste dulu ya. Oke. Oke, setelah kita simpan, coba kita tes ya. Ini saya menggunakan Windows dan Firefox dan juga menggunakan desktop ya. Sukses.php. Dia diarahkan ke Google ya, teman-teman ya, karena kita menggunakan browser atau device yang berbeda daripada parameter yang kita butuhkan gitu. Tadi kan smartphone, kemudian Google Chrome dan juga Android ya. Nah, sekarang kita coba edit ya. Ini untuk mengkonfirmasi aja nih. Kalau misalnya kita tambahkan parameter sesuai dengan yang saya punya. Saya tambahkan dengan dipisahkan partikel bar ya. Desktop. Ini bisa diedit manual ya. Windows. Di sini kan hanya Chrome Mobile yang kita tambahin Chrome. Oke, tunggu. Kita tadi menggunakan Firefox ya. Kita menggunakan Firefox bukan Chrome ya. Firefox ya. Oke, kita simpan. Sekarang kita tes ya. Udah menggunakan parameter yang sesuai dengan device yang saya gunakan sekarang. OS-nya Windows, kemudian browsernya Firefox dan juga desktop ya. over.bohodev.com/sukses.php. Oke, langsung ke over ya. Nah, sekarang kita tes nih. Kalau menggunakan apa namanya Google Chrome ya.
success.php. Oke, ke Google ya. Jadi sudah untuk trackernya udah valid ya teman-teman ya. Jika menggunakan device sesuai dengan yang kita punya, dia akan menggunakan akan ke oper URL. Jika kita tidak sesuai device-nya atau parameternya tidak sesuai, akan menggunakan akan menuju ke ke white page ya teman-teman ya. Nah, jadi kayak gitu, tinggal diedit aja nanti ya sesuai dengan kebutuhannya, target campaign-nya kayak gimana. Kalau saya tadi kan targetnya adalah Android, kemudian device-nya mau smartphone dan juga Google Chrome. Nah, itu teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Nah, kalau udah kayak gitu, insya Allah bisa meminimalisir bot, VPN, proxy, dan lain sebagainya, dan meminimalisir untuk akun CPM network kita seperti Adstera, Monetak, dan lainnya itu untuk terdeteksi low quality traffic ya, atau kena limit ataupun kena ban gitu. Walaupun resiko itu tidak bisa dihilangkan 100% ya, karena setiap network kan memiliki kebijakannya masing-masing. Tapi setidaknya kita bisa meminimalisirnya sehingga campaign kita lebih aman dan bisa cuan tentu aja ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa langsung ke Explore aja ya. Teman-teman bisa lihat pricingnya di sini ya, sangat affordable ya em, dibandingkan dengan tracker-tracker lainnya ya. Biasanya rata-rata itu minimal $35, itu pun masih sangat terbatas, tapi dengan Xflow bisa menggunakan banyak metode integrasi, bisa menggunakan PHP, JavaScript, dan kedepannya akan dikembangkan lagi, misalnya seperti menggunakan plugin WordPress kayak gitu ya. Dan juga API integration yang bisa digunakan atau diintegrasikan dengan aplikasi yang teman-teman kembangkan sendiri kayak gitu. Jadi bisa prinsipnya sama menggunakan tracker apapun, tinggal bagaimana keperluan kita aja atau budget yang kita butuhkan untuk memfilter traffic agar lebih bersih dari bot, dari headless browser, sehingga bisa meminimalisir akun kena limit ataupun ban akibat low quality traffic. Itu aja video kali ini. Thank you.